juga. Jadi pastinya punya kesan tersendiri buat aku di setiap lokasi. Jadi nggak bisa disamain dan nggak. Di berbagai macam kota ya, termasuk hari ini di Tangerang kita dihibur kembali dengan Ya. Keseruan di Dahsyat di Tangerang hari ini Kak. Iya, hari ini jadi ada Dahsyatnya Weekend bersama Ruben Onsu, Rizky Bilar, aku dan juga Siska. Hari ini kita meramaikan kota Tangerang dengan berbagai macam bintang tamu yang pastinya hit semua dan dahsyat semuanya. Ini kan lokasi keempat ya. Lokasi keempat. Seperti apa sih perbedaan di jam lokasi? Setiap lokasi pasti punya vibes-nya masing-masing ya dan punya keseruannya masing-masing, ditambah kan ada pengisi acaranya yang berbeda-beda, host yang berbeda-beda juga, jadi pastinya punya kesan tersendiri buat aku di setiap lokasi. Jadi nggak bisa disamain dan nggak bisa kita saling menilai satu sama lain karena di setiap lokasi itu punya ciri khasnya masing-masing. Tadi kan lagi panas-panasan terus ada games apa namanya yang Emoji dance ya. seperti apa sih itu panas-panasan tapi bisa tetap kayak gitu. Ya karena udah biasa ya di outdoor, karena banyak program yang outdoor juga, jadinya ya udah biasa aja bermain dan menghandle matahari. Jadi ya, dan ditambah gamesnya ini games yang sudah biasa kita lakukan kalau pas di studio Dahsyat dulu. Jadi ya udah hafal aja dan ngelihat atmosfer para penonton yang semangat, jadinya energinya terserap oleh kita pengisi acara dan akhirnya kita jadi bisa lebih semangat lagi untuk menghibur. Kalau vibes-nya yang Kakak rasakan dari pas di outdoor sama di indoor itu apa sih Kak? Iya pasti beda ya, cara bermainnya beda, apalagi kalau di outdoor kan ini live ya, kalau di studio kan lebih tapping. Tapi ya punya plus minusnya masing-masing lah. Mungkin kalau misalnya outdoor live kan kita harus benar-benar konsen, harus pintar-pintar menghandle waktu, menghandle konten semuanya. Sementara kalau di studio kan kita bisa dengan bebas, dengan leluasa, nanti tinggal editing yang bermain, bisa di trimming dan lain-lain gitu. Ya bedanya juga mungkin kalau di outdoor kita harus bisa menghandle perasaan dan mood kita terhadap cuaca. Kalau di studio kan lebih adem ya karena kan AC gitu. Nah, mungkin Tapi ya seru, dua-duanya seru. ada tema lain nih Kak. Mungkin kan kalau saya rasa kan suka nih pada pakai perhiasan gitu. Kalau Kakak sendiri suka nggak sih? Aku pakai perhiasan. Aku suka pakai perhiasan, tapi aku nggak suka yang too much. Jadi aku sukanya simple aja. Aku suka pakai perhiasan yang simple kayak yang kecil-kecil gitu, cincin satu aja, kalung satu, anting gitu. Jadi kalau misalnya udah terlalu banyak di jari aku tuh aku pasti pilih, aku lepas, aku ganti gitu. Aku nggak suka terlalu banyak pakai aksesoris di badan aku. Aku sukanya yang simple-simple aja. Harus emas atau yang apa gitu? Sama aja sih, aku suka keduanya sih. Aku suka karena kan kalau emas ya bisa investasi ya, karena harga kan mengikuti pasar, bisa naik bisa turun. Tapi kalau berlian aku juga suka karena shiningnya tuh beda gitu. Terus banyak model-model yang up to date juga gitu. Jadi ya dua-duanya suka lah, sebagai perempuan suka emas dan juga suka berlian gitu. Tapi ya kalau disuruh pilih, aku lebih suka berlian, walaupun memang tidak bisa dijadikan investasi ya, karena kalau kita jual ada potongan harganya dan harus dijual di toko yang sama gitu. Harga pasti turun juga, cuma kilauannya tuh beda gitu loh, cuttingannya, shape-nya, terus clarity-nya, kayak aku suka aja kalau berlian. Koleksi berapa sih Kak? Aku tuh tipenya misalnya kayak yang lama nanti dijual, ganti yang baru gitu. Nggak yang koleksi banyak banget gitu sih. Jadi kayak biar nggak mubazir juga kan, biar dipakai terus. Jadi kalau misalnya aku nih lagi pakai ini, terus ya aku agak bosen deh, nanti ada yang aku jual, aku ganti gitu. Jadi nggak yang koleksi banyak banget gitu, enggak. Kalau menurut Kakak ini nggak sih vibes-nya lebih prestisnya naik nggak sih kalau pakai berlian gitu cewek? Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau misalnya prestis itu ya kayak menurut aku bagaimana kita membawa diri aja, nggak harus karena berlian kita jadi prestis gitu. Enggak sih, menurut aku aura dan pembawaan diri kita aja yang membuat kita bisa menjadi prestis. Tapi ya mungkin berlian bukan menjadi hal yang utama untuk menjadikan seseorang prestis. Mungkin hanya sebagai tambahan biar terlihat lebih mendukung gitu, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau untuk menjadi hal yang utama enggak sih menurut aku. Tapi kalau Kakak sendiri gimana cara ngeceknya asli atau palsu di dalam berlian?
Ya pasti kan kalau yang asli ada sertifikatnya Mas, gitu kan. Kalau kalau misalnya berlian tuh ada namanya GIA gitu. Jadi kita bisa cek di situ kan ada nomornya juga. Terus ya pertama itu, kedua aku biasa memang beli di toko yang udah aku biasa beli gitu. Apalagi kalau misalnya nominalnya lumayan besar, aku nggak berani beli di sembarangan atau perorangan gitu kan. Biasanya ada yang perorangan langsung jual gitu kan, misalnya lagi butuh uang atau apa. Nah aku nggak berani yang seperti itu. Aku lebih prefer nggak apa-apa ngeluarin lebih, tapi bener-bener di toko atau store yang aku terpercaya gitu. Jadi aku nggak berani kalau berlian beli yang di perorangan atau di sembarang toko gitu, nggak berani aku. Jadi karena kan kalau misalnya udah di satu toko itu, kita untuk mau menjual atau tukar tambah juga lebih enak dan bisa lebih apa ya, lebih bisa disepakati berapa persennya untuk jual beli dan lain-lainnya gitu. Kan sekarang lagi ramai di dalam jual beli berlian dalam perorangan nih kalau Ah, yang melakukan ini adalah penyanyi legend kita nih Reza Artamevia nih yang ah. beritanya nih dia tuh melakukan penipuan menggunakan seperti apa sih dalam jual beli berlian ini dalam perorangan sampai ada masalah kasus penipuan segala macam. Ya sebenarnya gini ya, itu kan apa namanya, pilihan masing-masing dari diri ya. Ada orang yang suka juga beli perorangan gitu, ada yang suka beli di store. Tapi kalau aku pribadi aku lebih suka belinya di store gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya beli perorangan kadang kalau misalnya kenapa-kenapa kita jadi nggak enak, aku nggak mau hubungannya jadi nanti rusak pertemanan dan lain-lain. Jadi aku lebih memilih kalau beli untuk emas, berlian itu aku lebih sukanya ke store karena emang bener-bener di situ tempat jual beli gitu tanpa harus kita merusak hubungan yang sudah kita ciptakan gitu. Cuma ya mungkin tipsnya untuk kalau misalnya mau beli perorangan ya dicek bener-bener, mungkin sebelum melakukan transaksi bisa dibawa dulu ke toko berlian atau emas yang terpercaya, bisa dicek dulu keasliannya, terus habis itu cek juga sertifikatnya bener enggak ini, shape-nya, clarity-nya, habis itu cutting-annya dan lain-lainnya sesuai nggak sama yang kita mau gitu. Jadi ya banyak hal yang harus diperhatikan sih memang kalau untuk beli sebuah berlian. Terakhir kamu sekarang dipakai nih boleh cerita nggak apa gitu. Enggak, kalau ini untuk yang sehari-hari Mas. Jadi kayak aku kalau yang sehari-hari yang kecil-kecil aja gitu. Nanti kamu Ya anting juga yang kecil, kalung juga yang kecil gitu. Simple aja aku. Kalau masa kayak kita lagi syuting gitu, maksudnya kita tuh yang gede segini kan gak mungkin ya Mas ya. Kecuali kita pesta lagi pesta atau lagi kondangan atau lagi menghadiri sebuah acara yang memang menuntut kita untuk menggunakan perhiasan yang agak berlebih, ya pasti aku gunakan yang sesuai tempatnya dan sesuai acaranya gitu. Ya kita harus lihat juga kan situasi dan kondisi. Cuma kalau yang sehari-hari aku yang biasa-biasa aja Mas, yang kecil-kecil aja, yang simple aja. Yang penting kayak ada dan terlihat manis aja, udah gitu aja. Mm-mm. Iya, sama-sama. sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Enggak, kita sampai enggak juga. Oh iya. Tadi tiba-tiba ada titipan terus aku lihat oh ya nggak kelabut ini pakai gitu. Iya, tapi kayak kecil-kecil aja. Kan Bang Bis, seperti apa nih acara dahsyat nih di tempat lokasi keempat nih ya? Ya keren pokoknya luar biasa warga Tangerang. Dasar Weekend juga keren, memang hadir untuk menemani masyarakat-masyarakat di berbagai macam kota ya, termasuk hari ini di Tangerang kita dihibur kembali dengan performa artis-artis yang luar biasa sekali. Juga beberapa artis yang mengingatkan kita ya dengan era 2000-an ya. Kayak kemarin saya dengan adanya acara ini saya juga kadang-kadang bernostalgia gitu. Bahkan saya sebagai host bukan saya sebagai hanya sebagai penonton ya, tapi saya sebagai host justru sangat menikmati sekali. Kita kadang-kadang rindu ya dengan beberapa pengisi acara band-band era 2000-an kayak Fagetos kemarin. Di hari ini juga ada Lila, em, ada Wali juga sempet ya, pokoknya banyak lah band-band pengisi yang memang membuat kita
mengingat akan kembali dan atau bernostalgia lah terhadap band-band lawas gitu ya. Dan tentunya ini sangat positif sekali. Mudah-mudahan dengan Dahsyat Weekend ini bisa konsisten dalam menghibur masyarakat yang memang haus akan hiburan ya teman-teman gitu. Dan yang pasti dimanapun kita melangsungkan acara ini diharapkan selain antusiasme yang tinggi, animo yang tinggi dari penonton, juga tetap jaga ketertiban pastinya ya. Bang Billy kan udah beberapa lokasi nih yang Bang Billy ikutin. Ya. Vibes-nya yang Bang dirasakan seperti apa perbedaan vibes-nya gitu mungkin? Semua hampir sama, baik itu kemarin sempat di Depok, Bekasi, Tangerang, semua luar biasa. Terik matahari tidak menyurutkan mereka untuk datang, untuk bergoyang, untuk meramaikan acara. Animo mereka begitu luar biasa menantikan artis-artis yang hadir, dan RCTI pun memang sangat tepat sekali dalam melakukan pemilihan bintang tamu gitu, luar biasa lah pokoknya. Dan mudah-mudahan Dahsyat Weekend bisa selalu hadir menemani dan bisa selalu memberikan sajian-sajian dan yang terbaik pokoknya. Karena memang bukan hanya penonton, saya bahkan sebagai host saja sangat menantikan gitu. Siapa sih next weeknya bintang tamu yang akan hadir gitu untuk menemani kita di setiap minggunya, setiap weekendnya gitu. Mungkin bisa 7 bulanan seperti apa? Ya 7 bulanan kita persiapannya kita belum banyak karena kita masih keep secret untuk gender reveal. Kita bahkan belum tahu gendernya apa. Jadi kita memang belum melakukan persiapan yang banyak. Kecuali nanti ketika kita sudah tahu gendernya apa, baru kita udah mulai melakukan persiapan 7 bulanan gitu. Tapi keluarga udah ada yang tahu. Teman-teman dekat sama keluarga udah tahu. Cuma memang kita sengaja untuk tidak mau tahu dulu, dan mereka juga komit untuk merahasiakan gender si Utun ini. Mereka juga nggak ngasih clue apa gitu. Enggak. Ya cuma kadang-kadang ya keceplosan aja gitu. Seperti apa? Gitu. Ya kayak kadang-kadang kayak keceplosan lah. Ya yang berkaitan sama gender tertentu lah. Cuma kita nggak mau kasih tahu di sini. Ntar aja. Nggak kepancing kita. Terima kasih Bang Billy. Oke, makasih. Yuk, masuk. Yuk, yuk. Bang.